Semangat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semuanya. Kiranya kita tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran biologi yang sebelumnya sudah kita mempelajari bagaimana awal dari sistem koordinasi, dan juga sudah kita mempelajari sebagian dari sistem saraf. Nah, kita lanjutkan bagaimana tentang impuls saraf. Apa yang dimaksud dengan impuls saraf? Impuls itu berupa rangsang. Jadi kalau kita kaitkan dengan impuls saraf, yaitu rangsang yang diterima reseptor, yaitu bagian dari panca indera, dari lingkungan luar, dibawa oleh neuron yang menjalari serabut saraf menuju pusat saraf. Ya, pusat saraf itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang dan memberi respon ke efektor. Ingat, efektor itu berupa otot maupun kelenjar, sehingga terjadilah gerakan. Inilah gerakan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, apa itu gerakannya? Nah, gerakan itulah gerak sadar dan gerak refleks. Nah, bagaimana gerak sadar? Gerak sadar itu gerak yang kita sadari. Itulah yang biasanya kita lakukan dengan kesadaran, seperti menulis, berjalan, makan, dan lainnya. Sedangkan gerak refleks itu adalah gerak tiba-tiba atau gerak terkejut, dan ini adalah gerak untuk menghindari bahaya atau risiko yang muncul ketika kita menerima rangsangan. Satu contoh, ketika kita tanpa mengetahui tangan kita tertusuk jarum, maka kita langsung memberikan gerak spontan, gerak refleks. Nah, untuk menghindari bahaya, yaitu berupa jarum tadi. Nah, jadi sudah tahu apa beda gerak sadar dengan gerak refleks. Nah, gerak ini adalah gerak yang harus ada dalam tubuh kita. Nah, bagaimana kalau tidak ada gerak refleks? Ya, dengan otomatis tubuh kita akan mengalami bahaya. Kita lanjutkan. Nah, kita perhatikan bagaimana gerak sadar. Inilah berupa urutan kerja sarafnya. Ketika salah satu dari panca indera kita, yaitu indera mata, menerima rangsang, maka saraf sensorik yang berada di sekitar mata akan meneruskan rangsang menuju ke otak. Nah, di otak terjadi interpretasi jenis rangsangan, dan kemudian akan diteruskan rangsangan lewat saraf motorik menuju ke efektor, itulah otot. Nah, membuat kita memberikan gerakan, yaitu melangkah atau menggerakkan bagian kaki kita. Nah, ini adalah jenis rangsang yang melalui otot. Baik, kemudian bagaimana dengan gerak refleks? Gerak refleks ini adalah gerak spontan yang sudah kita ungkapkan tadi. Nah, suatu contoh, perhatikan gambar ketika tangan kita tersentuh api tanpa kita sadari, maka akan menimbulkan suatu gerak respon yang cepat. Kenapa demikian? Nah, ketika rangsang berupa jenis api diterima oleh sensori, ternyata rangsangan itu tidak menuju ke otak. Artinya, rangsangan itu dia langsung ke efektor melalui sumsum tulang belakang. Jadi pada umumnya kalau secara sadar, rangsangan itu harus dikirim dulu ke otak. Nah, ternyata untuk gerak refleks, dia tidak lagi menuju otak, dan selanjutnya dia dipercepat menuju ke efektor. Itulah makanya muncul gerak spontan atau gerak tiba-tiba. Jadi sudah paham ya apa beda gerak biasa dengan gerak refleks. Nah, berikutnya kita mempelajari bagaimana penghantaran impuls. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, impuls itu adalah rangsangan. Nah, ternyata rangsangan itu ya berjalan di sepanjang sel saraf. Nah, kita amati gambar mengenai penghantaran impuls. Penghantaran lewat sel saraf. Muatan listrik luar membran neuron adalah positif.
Kita ketahui bahwa sekitar sel saraf memiliki muatan listrik. Kalau di bagian luar adalah positif, sedangkan muatan listrik di dalam neuron adalah negatif. Nah, kita perhatikan gambar di sini. Ini adalah berupa sel saraf, lalu ini adalah aksonnya. Nah, di luar daripada akson adalah muatan positif, sedangkan di bagian dalam adalah muatan negatif. Nah, seperti gambar yang sebelah kanan, ya, tampak lebih jelas bahwa di bagian dalam adalah bermuatan negatif. Nah, sedangkan berikutnya kita perhatikan pada saat rangsangan tidak diterima oleh sel saraf, inilah yang disebut dengan polarisasi atau disebut dalam keadaan istirahat. Nah, seandainya sel saraf itu menerima rangsangan, di mana dendrit ya menerima rangsangan, maka terjadilah perubahan muatan listrik. Nah, seperti kita perhatikan gambar ya yang nomor 1 ini, di mana ketika rangsangan masuk, maka tampak natrium yang bermuatan positif dari luar membran akan masuk menuju ke dalam akson, sehingga terjadilah perubahan muatan. Nah, inilah yang disebut dengan depolarisasi. Artinya, polarisasi dalam keadaan sel saraf istirahat akan terucik atau terganggu. Nah, kemudian membran tersebut berkemampuan untuk meneruskan rangsang. Maka kita perhatikan gambar di bawahnya. Pada saat natrium masuk, sehingga terjadi dominansi natrium, maka natrium positif akan menuju masuk di bagian sebelahnya atau meneruskan natrium masuk. Namun kita perhatikan kalium yang berada di dalam akson akan keluar. Jadi terjadi pergantian atau ini yang dikenal dengan pompa ion. Ya, natrium masuk, kalium keluar. Nah, akhirnya rangsang itu nanti akan sampai ke bagian ujungnya. Nah, itulah yang disebut dalam keadaan depolarisasi. Depolarisasi potensial aksi pertama telah menyebar ke wilayah yang bersebelahan pada membran tersebut. Mendepolarisasi wilayah itu dan memulai potensial aksi kedua. Pada lokasi potensial aksi pertama, membran mengalami repolarisasi ketika kalium mengalir keluar. Nah, jadi pada saat rangsang bergerak ke bagian di sebelahnya, maka tampaklah kalium keluar. Nah, itulah yang disebut dengan repolarisasi atau kembali ke keadaan semula. Dan akhirnya rangsang itu sampailah ke bagian ujung akson. Nah, jadi sudah kita pahami bagaimana pergerakan rangsang yang awalnya diterima oleh dendrit dan akhirnya sampai ke ujung akson. Selama masa pemulihan, impuls tidak bisa melewati neuron tersebut. Itulah yang disebut dengan periode refraktori. Nah, sekarang kita masuk ke penggolongan sistem saraf. Sistem saraf ini cukup rumit, banyak. Nah, lantas secara skematis kita perhatikan skemanya. Inilah berupa sistem saraf, dan sistem saraf itu ada saraf pusat dan ada saraf tepi. Yang dimaksud dengan saraf pusat itu adalah bagian dari sistem saraf merupakan titik pusat sentral dari rangsangan yang akan diinterpretasi. Sedangkan saraf tepi adalah saraf yang akan menyebar ke bagian organ-organ tubuh. Nah, dalam saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Jadi saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Lalu otak ada otak besar, otak tengah, otak depan, otak kecil, dan sumsum lanjutan.
Nah, saraf tepi terdiri dari dua macam, itulah saraf somatis dan saraf otonom. Saraf somatis adalah saraf yang berasal dari bagian saraf tepi yang akan menyebar ke bagian organ-organ tertentu. Nah, ini terdiri dari dua macam, 12 pasang saraf otak atau dikenal dengan saraf kranial. Dan saraf inilah yang menuju ke bagian organ-organ khusus. Sedangkan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang adalah saraf yang berasal dari sumsum tulang belakang menuju ke bagian organ-organ tertentu. Jadi sudah nampak perbedaan. Kalau 12 pasang saraf otak berarti berasal dari otak. Sedangkan 31 pasang saraf berasal dari sumsum tulang belakang. Itulah makanya otak dan sumsum tulang belakang adalah bagian dari saraf pusat. Lalu ada saraf otonom. Adalah saraf yang tidak kita sadari. Saraf tak sadar ini ada jenis saraf simpatis dan ada saraf parasimpatis. Nah, jadi sudah kita pahami bagaimana skematis dari sistem saraf. Baik, nah sekarang kita lihat dulu bagaimana suatu sistem saraf supaya bisa lebih memahami bagaimana sistem saraf pada manusia. Mari kita perhatikan. The central nervous system. Objective: to learn about the central nervous system. The nervous system is responsible for sending, receiving, and interpreting information from all parts of the body. It responds to external stimuli and also monitors and coordinates the functions of internal organs. The central nervous system is composed of the brain and spinal cord. Both are enclosed in protective layers called meninges. The outer layer is called the dura mater. The middle layer is called the arachnoid mater, and the inner layer is called the pia mater. The subarachnoid space, or the space between the arachnoid and the pia mater, is filled with cerebrospinal fluid. The brain. The brain is located in the cranium of the skull. It is made of three main parts: the cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata. The cerebrum is the largest part of the brain and is divided into left and right hemispheres. Each is composed of a frontal, temporal, parietal, and occipital lobe. The two hemispheres are connected by a nerve tract called the corpus callosum. The surface of the cerebral hemisphere is folded, which increases the surface area. The cerebrum is concerned with learning, memory, interpretation, and personality. The cerebellum is located in the back of the brain, just below the cerebrum. It controls balance, movement, and coordination. The brainstem is located beneath the cerebrum and in front of the cerebellum. It connects the brain with the spinal cord and is composed of the midbrain, pons, and medulla oblongata. The brainstem controls a number of autonomic functions, including respiration and blood pressure. The spinal cord. The spinal cord extends from the medulla oblongata and down the back. It is protected by the vertebral column. The spinal cord is a hollow tube containing cerebrospinal fluid. 31 pairs of spinal nerves arise from the spinal cord. These nerves transmit information from body organs to the brain and from the brain to the organs. Summary.
The brain and the spinal cord comprise of the central nervous system. The brain is located in the cranium. The spinal cord is located in the vertebral column. Oke, kita lanjutkan bagaimana pembahasannya. Yang pertama adalah sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini meliputi otak, itulah yang disebut dengan cerebral, serta STB atau sumsum tulang belakang atau disebut dengan medulla spinalis. Pada sistem saraf terdapat lapisan pelindung jaringan ikat, itulah yang disebut dengan meninges. Mana lapisan meninges ini terdiri dari diameter atau lapisan dalam, dan lapisan dalam inilah mengandung pembuluh darah yang bertanggung jawab memberikan nutrisi dan oksigen ke bagian sistem saraf pusat. Kemudian lapisan yang kedua namanya arachnoid, yaitu lapisan tengah mengandung ruang suprachnoid yang berisi cairan cerebrospinal. Mana cairan ini berfungsi untuk bantalan sehingga dapat mengatasi adanya benturan dalam skala ringan. Lalu ada lapisan terluar yaitu durameter yang berupa lapisan yang kontak atau bersentuhan dengan tempurung kepala yang memiliki pertahanan yang kuat dan tebal. Pada sistem saraf yaitu berupa otak dan sumsum tulang belakang, ternyata dia mengandung berupa substansi abu-abu atau grisea, dan ini nampak berwarna kelabu yang mengandung badan sel neuron. Jadi badan sel neuron itu berupa dendrit dan sel neuron yang terdiri dari inti sel serta sitoplasma. Nah, dia adalah bagian luar korteks, dan ini kita jumpai pada otak. Sedangkan pada sumsum tulang belakang itu berada di bagian dalam. Jadi nampak berlawanan. Kalau pada otak dia terdapat di bagian korteks, sedangkan pada sumsum tulang belakang dia berada di bagian dalam. Nah, satu lagi adalah substansi berwarna putih atau dikenal dengan substansi alba, yang mana substansi yang berwarna putih ini mengandung serabut saraf, berarti di luar dari badan sel saraf. Dan ini pada otak itu berada di bagian dalam. Sedangkan pada sumsum tulang belakang ternyata dia di bagian luar. Berarti kita simpulkan antara otak dan sumsum tulang belakang, substansi abu-abu dan substansi putih ternyata berbeda letak, dan dia berlawanan. Ya, jadi sudah paham ya bagaimana otak dan sumsum tulang belakang ternyata mengandung material yang berwarna abu-abu dan berwarna putih. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Inilah bagian dari tulang belakang, sedangkan ini adalah bagian dari otak. Nah, kita perhatikan untuk bagian sumsum tulang belakang, di mana bagian dalam adalah nampak substansi kelabu, sedangkan bagian otak substansi kelabu berada di bagian luar, sedangkan di bagian sumsum tulang belakang itu berada di bagian dalam. Sedangkan yang berwarna putih untuk bagian sumsum tulang belakang itu justru bagian luar, sedangkan pada otak berada di bagian dalam. Ya, sudah nampak jelas ya? Baik. Nah, sekarang kita lihat gambar berikutnya. Ini menunjukkan gambaran dari lapisan meninges. Nah, ada lapisan durameter, yaitu bersentuhan langsung dengan tulang tengkorak. Kemudian ada bagian dari arachnoid. Nah, arachnoid ini berupa lapisan tengah dan terdapat berupa serat yang mirip seperti sarang laba-laba. Makanya disebut dengan istilah arachnoid. Kemudian bagian dalam yaitu diameter.
Nah, pia mater ini merupakan lapisan dalam yang bersentuhan langsung dengan otak. Ya, ini adalah bagian dari otak, sedangkan yang ini adalah bagian lapisan dalam dari meninges. Nah, sekarang kita masuk ke bagian otak. Otak atau cerebral, hal yang perlu kita catat adalah sekitar 2% dari berat tubuh. Ya, 2% dari berat tubuh itu adalah otak. Dia mengkonsumsikan oksigen sebanyak 25%. Ternyata oksigen harus banyak mengalir ke bagian otak. Kemudian, otak menerima darah dari jantung sekitar 1,5% untuk mendukung mengalirnya nutrisi, makanan, dan oksigen. Pada otak tersusun 100 miliar neuron yang terhubung sinapsis. Dan neuron di otak saling berkomunikasi secara kimia. Nah, sekarang kita perhatikan dari otak manusia. Nah, inilah bagian otak besar dan inilah otak depan. Dan warna hijau adalah otak tengah, sedangkan yang berwarna biru bagian belakang itu adalah otak belakang. Lalu ini adalah pons paroli atau jembatan parol. Kemudian ada otak kecil, dan kemudian ada medula oblongata, sedangkan yang paling bawah itu adalah medula spinalis atau sumsum belakang. Nah, kemudian kita lihat lagi bentuk lainnya. Nah, ini juga sama menunjukkan bagian dari otak. Nah, ternyata otak itu ada bagian depan atau dikenal dengan frontal lobe. Kemudian ada parietal lobe, ya, bagian tengah. Lalu ada occipital lobe atau bagian otak belakang. Sedangkan yang ini temporal lobe atau bagian samping. Sedangkan cerebellum adalah bagian otak kecil. Dan ini adalah lurusan dari sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya kita ulas bagaimana sumsum tulang belakang atau dikenal dengan medula spinalis. Medula spinalis ini berbentuk silinder yang memanjang dari medula oblongata atau sumsum lanjutan hingga ruas kedua tulang pinggang. Ternyata sumsum tulang belakang ini adalah saraf yang menjulur ke bagian bawah. Nah, kemudian panjangnya kurang lebih 45 cm, berdiameter 2 cm. Mana fungsi sumsum tulang belakang? Pertama adalah pusat gerak refleks. Yang sudah kita singgung tadi, gerak refleks, di mana gerak refleks adalah gerak yang spontan atau gerak tiba-tiba. Pada sumsum tulang belakang akan mempercepat gerak tersebut menuju ke efektor. Makanya sumsum tulang belakang sebagai pusat gerak refleks. Kemudian mengkomunikasi antara otak dengan semua bagian tubuh. Artinya rangsangan yang diterima oleh tubuh itu akan diterima oleh sensori yang akan melalui sumsum tulang belakang, sehingga dia adalah penghubung antara otak dengan sumsum tulang belakang serta bagian tubuh. Kemudian menghantarkan rangsang koordinasi antara otot dan sendi ke bagian cerebellum. Mana cerebellum ini adalah otak kecil yang berhubungan dengan sistem koordinasi gerak. Nah, sekarang perhatikanlah gambar sumsum tulang belakang. Nah, inilah bagian dari tulang belakang kita. Lalu kita lihat bagian dari penampangnya. Nah, terlihat di sini materi kelabu berada di bagian dalam atau lapisan dalam, sedangkan material putih, ya, ini adalah berada di bagian luar. Lalu ada akar dorsal, kemudian ada ganglion tulang punggung, lalu ada tanduk dorsal, lalu ada saraf tulang punggung, tanduk ventral, lalu ada akar ventral, kemudian ada cabang utama. Nah, kita lanjutkan bagaimana dengan sistem saraf tepi atau dikenal dengan perifer.
Sistem saraf tepi atau saraf yang akan menyebar ke seluruh bagian tubuh, di mana meliputi ada saraf kranial dari otak yang banyaknya 12 pasang. Kemudian ada saraf spinal dari medula spinalis yang jumlahnya 31 pasang. Dan juga disertai dengan ganglion, yang mana ganglion itu berupa bagian yang mengandung badan sel serta glia. Nah, sekarang kita perhatikan saraf kranial atau central neuron, di mana mengandung 12 pasang saraf yang berasal dari otak, tersusun atas serabut saraf sensori dan motorik. Lalu ada serabut sensori dan serabut motorik. Artinya, dari 12 pasang saraf ini, ternyata ada jenis serabut sensori dan motorik, berarti gabungan sensori dan motorik. Kemudian ada berupa serabut sensori saja dan serabut motoris. Nah, sekarang perhatikan gambar 12 pasang saraf yang berasal dari otak. Saraf pertama adalah neuron olfaktori, jenis neuron sensori, hubungan ke bagian hidung. Saraf yang kedua adalah neuron optik, berupa jenis saraf sensori yang berhubungan ke bagian mata. Saraf yang ketiga adalah neuron okulomotor, berupa jenis neuron motor yang berhubungan dengan penggerak bola mata. Saraf yang keempat adalah neuron troklear, berupa jenis neuron motor yang berhubungan dengan otot mata. Saraf yang kelima adalah neuron trigeminal, berupa jenis saraf sensori dan saraf motorik yang berhubungan ke wajah, hidung, dan juga gigi. Saraf yang keenam adalah saraf abdusen yang berupa jenis neuron yang berhubungan dengan otot mata bagian luar. Saraf yang ketujuh adalah neuron fasial, berupa jenis neuron motor, kemudian neuron sensori, dan juga intermediate motor yang berhubungan dengan otot wajah. Saraf yang ke-8 adalah neuron vestibulocochlear yang berupa jenis sensori yang berhubungan dengan telinga. Saraf yang ke-9 adalah neuron glossopharyngeal, berupa jenis neuron motor dan neuron sensori yang berhubungan dengan otot lidah bagian pangkal. Dan saraf yang ke-10 adalah neuron vagus, berupa jenis neuron motor dan jenis neuron sensori yang berhubungan dengan organ-organ dalam tubuh seperti jantung, hati, paru-paru, bronkus. Saraf yang ke-11 adalah neuron aksesori, berupa jenis neuron motorik. Dan saraf yang ke-12 adalah neuron hipoglosseal yang berupa jenis neuron motor. Nah, itulah berupa 12 pasang saraf yang berasal dari otak. Kemudian saraf spinal yang memiliki 31 pasang saraf terdiri dari 8 pasang saraf serviks dari C1 sampai C8. 12 pasang saraf toraks dimulai dari T1 sampai dengan T12. Kemudian saraf lumbal ada 5 pasang, yaitu dimulai dari L1 sampai L5. Lalu 5 pasang saraf sakrum mulai dari S1 sampai S2. Kemudian 1 pasang saraf koksik adalah saraf yang berada pada tulang ekor. Nah, fungsi saraf spinal itu mempersarafi otot leher
dan bahu, kulit kepala, dada, dinding perut, paha, genital luar, panggul, bokong, dan kaki. Nah, sekarang perhatikanlah letak-letak dari 31 pasang saraf yang berasal dari sumsum tulang belakang. Nah, ini adalah 8 pasang saraf dari leher, kemudian dari bagian punggung ada 12 pasang, kemudian lumbar atau bagian pinggang 5 pasang, kemudian tulang selangkang ada 5 pasang, dan 1 pasang pada ujung tulang ekor. Nah, sekarang perhatikanlah bagian-bagian 31 pasang saraf yang berhubungan dengan organ-organ mata. Nah, sekarang kita masuk ke saraf tak sadar atau yang dikenal dengan saraf otonom. Saraf tak sadar ini terdiri dari sistem saraf simpatis, yaitu saraf yang umumnya memacu kerja organ. Nah, contoh seperti memacu denyut jantung adalah sifatnya mengaktifkan kerja organ, meningkatkan tekanan darah, dan lain-lain. Kemudian sistem saraf parasimpatis umumnya menurunkan kerja organ tubuh, ya, dimana contohnya sebalik dari sistem saraf simpatis. Kalau simpatis adalah memacu denyut jantung, maka parasimpatis berarti menghambat denyut jantung, sedangkan yang ini adalah menghambat tekanan darah. Nah, sekarang perhatikanlah gambar perbedaan kerja saraf parasimpatik dengan saraf simpatik, di mana kedua saraf ini berlawanan. Nah, sekarang perhatikan saraf parasimpatik adalah memperkecil pupil, sedangkan simpatik memperbesar pupil. Lalu parasimpatik mampu memacu produksi saliva atau memproduksi kelenjar air liur, sedangkan simpatiknya menghambat pengeluaran saliva. Kemudian untuk parasimpatik sifatnya adalah melambatkan denyut jantung, sedangkan simpatik itu meningkatkan kerja jantung. Kemudian saraf parasimpatik adalah menyempitkan bronkus, sedangkan simpatik memperbesar bronkus. Lalu saraf parasimpatik sifatnya memacu kerja lambung dan sekresinya, sedangkan simpatik itu menghambat kerja jantung dan pankreas. Lalu kerja parasimpatik menstimulasi pengeluaran empedu, sedangkan yang simpatik merangsang pelepasan glukosa oleh I. Sedangkan parasimpatik adalah mengaktifkan kontraksi pada kandung kemih, sedangkan saraf simpatik adalah menghambat kontraksi kandung kemih. Sehingga kesimpulannya, kedua saraf ini adalah secara bergantian. Artinya, selesai parasimpatik, maka akan diikuti dengan saraf simpatik untuk menyeimbangkan sistem koordinasi pada tubuh. Oke, itulah merupakan bagian pembelajaran kita tentang sistem koordinasi bagian dari sistem saraf. Semoga video pembelajaran ini bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.